Polisi itu adalah pelayan kami. Pakaian lambang yang ada, tahu teman-teman ini, itu adalah kehormatan yang kami berikan. Kalau tidak ada kami, kamu mau makan apa? Kalau bukan dari pajak masyarakat. Sebenarnya kalian tahu malu. Fasilitasi kami tidak bermusuhan dengan kalian. Kalian adalah pengayom kami, pelayan kami hormat. Apakah ini kerja dari kepolisian? Apakah ini tugas dari kepolisian? Kalau memang ada informasi intelijen bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan begini caranya. Tugas kalian adalah menjaga, bukan menghalangi kami untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan amanat undang-undang. Kalian sudah tahu bahwa akan terjadi hal yang tidak kalian inginkan. Jaga kami, bukan malah datang mengintimidasi kami. Saya ditendang di sana, di pintu sana saya diancam, diintimidasi. Dan apa? Kami bisa menduga kepolisian ini hanyalah boneka kekuasaan. Bukan lagi lambang kehormatan dari masyarakat. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Waduh, nyari madu GR ke-13 tuh di mana ya? Hai, Assalamualaikum. Tenang aja, karena kami para agen sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Saya Haji Pramono, agen madu rupiah GN13 Sudarjo. Sejak mengkonsumsi madu rupiah ini, badan saya merasa fit dengan aktivitas saya yang padat. Mari kita berikhtiar melalui madu rupiah GN13. Madu GN13 enak, menyehatkan, dan kaya manfaat. Ingat, jangan kemana-mana lagi. Madu rupiah GN13 biangnya mantap. Hari madu murni, madu GN13 vitamin ater. Ayo jihad ekonomi bareng kami. Semoga menjadikan kesuksesan bersama. Ngomong masalah madu, cuma satu, madu rupiah GN13. Memang sos. Sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya. Rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Gus Nur, teman-teman, sahabat jamaah dimanapun berada, umat dimanapun berada tanpa terkecuali, alhamdulillah hari ini Senin 11 Maret 11 April ya. Hari ini Senin 11 April 2022, hari yang dinanti-nanti oleh oposisi, hari yang dinanti-nanti oleh bahasa saya itu oleh kaum pejuang. Ya, hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum-kaum yang selama ini termarginalkan, terdolimi, tertindas, teraniaya. Hari ini ya. Ya, karena beberapa minggu terakhir ini memang medsos, jagat raya medsos itu isinya hanya apa, BEM seluruh Indonesia ya. Rakyat, aliansi rakyat menggugat, demo. Ya begitulah ya. Jadi ini hari yang ditunggu-tunggu. Mengharap keajaiban, mengharap 98 terulang kembali. Dan hari ini hari yang membuat para buzzer ketar-ketir ya. Hari ini yang membuat apa? Para kaum pendukung rezim dolim selama ini merasa apa? Merasa ketar-ketir ya. Pindah mikir ya. Merasa detik-detik akan tercampak ke sampah peradaban, ya itu sudah semakin dekat ya. Masya Allah. Ya selebihnya kita tunggu
bagaimana keputusan Allah melalui para malaikatnya, bagaimana keputusan Allah melalui ekosistem alamnya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, YouTuber juga alhamdulillah sudah, ya gimana kita menunggu berita dari media mainstream TV, ya nggak mungkin ya, mereka sudah dibungkam. Ya, TV-TV sudah bungkam ya, sudah meliput pun hanya setengah hati. Ya, udah dibungkam, sudah dibeli idealismenya. Jadi ya hanya satu-satunya untuk mendapatkan info yang valid ya medsos, kan kurang lebih seperti itu. Baik saudaraku, hari ini seperti biasa saya negur sapa, ngobrol ya. Mudah-mudahan manfaat. Saya baca beberapa artikel, kita ulas ya. Kemudian mungkin ada kompilasi dengan konten-konten yang lain, YouTuber yang seperjuangan, segiroh gitu kan. Masya Allah. Memang rezim ini wajib lengser ya, pantas lengser gitu ya. Saya kalau ngomong rezim itu, iya, jauh sebelum rezim ini lahir, dulu masih zaman-zaman kampanye itu saya ingat betul, ya dah keras banget, ya waktu itu belum ada yang ngeritik keras gitu, belum ada, ya insya Allah ya, hanya saya waktu itu, siapa lagi ya, Profesor Tamim Pardede ya, siapa lagi ya, sebelum rezim ini lahir gitu. Nah nanti Anda lihat itu di Munjiat Channel itu ya, video-video saya yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu kalau diputer ulang di sekarang itu insya Allah relevan, insya Allah ya. Nah mudah-mudahan semuanya dicatat sama Allah sebagai amal ibadah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pantas lengser, ini ada 20 alasan ya kami atau umat Islam ya untuk bahwa rezim ini tidak boleh diteruskan. Ada 20 alasan kurang lebihnya. Dan 20 alasan ini sudah viral. Dulu juga sudah pernah kita bahas, tapi nggak ada salahnya dibahas lagi. Apa itu 20 alasan supaya rezim ini memang pantas lengser, wajib lengser gitu. Nah ini saya baca. Yang pertama, monggo didiskusikan ya, didiskusikan, dibantah, didebat ya, di warung-warung kopi, di mana-mana silahkan. Simpan video ini ya buat data ya, jadi kalau ngobrol sama kaum buzzer, serahkan aja data ini. 20 alasan kami umat Islam, kami rakyat Indonesia ya, bahwa tidak akan pilih rezim ini. Bahkan wajib berjuang untuk menghentikan rezim ini. Apa? Yang pertama, yang menistakan Al-Quran, surat Al-Ma'idah 51 adalah Ahok. Dan Ahok ada di kubu Jokowi, kubu rezim. 2, yang menghina ajaran Islam, ya para buzzer, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan lain-lainnya, itu juga ada di kubu Jokowi, kubunya rezim. 3, yang mengaku bangga jadi anak PKI, ya itu juga ada di kubunya Jokowi, ada di kubunya rezim, ya ada di, ya seperti itulah ya. 4, yang mengkriminalisasi dan fitnah ulama, ya fitnah aktivis, fitnah anak negeri, adu domba anak negeri, menuduh radikal anak negeri, menuduh intoleran anak-anak negeri, itu adalah ada di kubunya Jokowi, ada di kubunya rezim. Saya NKRI, kamu tidak NKRI. Saya Pancasila, kamu bukan Pancasila. Saya NKRI harga mati, kamu radikal, kamu intoleran. Nah, yang suka teriak begitu ada di kubunya Jokowi, ada di kubunya rezim. 5, yang membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid, ada di kubunya Jokowi, ada di kubunya rezim. Ya, bagaimanapun juga titik, nggak usah banyak omong. Itu kain ada tulisan La ilaha illallah, udah titik. Bagi saya tulisan La ilaha illallah
mau di kain hitam, di kain putih, di kain hijau, di kain apapun saja, itu pelecehan, penghinaan terhadap kebesaran kalimat Allah, kalimat tauhid. Coba ada kain, sablon fotonya Jokowi, bakaran, pasti dituntut hukum. Ya, coba ada kain hitam, sablon fotonya Megawati, sablon fotonya Jokowi. Ya, terus injak-injak bakar di depan polisi, di depan kantor polisi atau di mana-mana, pasti kena undang-undangnya. Ya kan? Nah, ini kalimat tauhid dibakar dengan gestur tubuh yang kayak preman-preman kampung begitu, cuma denda 2.000 atau apa, bebas. Lebih mulia Jokowi daripada tauhid. Ya kan? Rezim ini lebih memuliakan manusia, lebih memuliakan Jokowi daripada tauhid. Nah, yang membakar kalimat tauhid itu adalah rezim kubunya Jokowi. 6. Yang kepanasan dengar suara adzan dan akan mentertibkan volume suara adzan dengan peraturan menteri ada di kubu Jokowi, ada di kubunya rezim. 7. Yang anti perda-perda Islam dan anti syariat Islam ada di kubunya Jokowi. Ya, salah satunya partai PDIP dan PSI. Ya. 8. Yang ingin menghapus kolom agama di KTP, ya, Musda Mulia ada di PDIP juga. Itu kalau nggak salah istrinya Dedengkot Syiah itu ya, ada di kubunya rezim, ada di kubu Jokowi. 9. Yang ingin menghapus pelajaran agama di sekolah, ada di kubu rezim. 10. Saya percepat. Yang membuat semua kebutuhan rakyat naik seperti BBM, listrik, gas, telur, sembako, daging, cabai, beras, biaya pendidikan, semuanya ada di kubunya rezim. Nanti kalau ada yang kurang tambahi ya. 11. Yang mengatakan konde lebih baik daripada hijab ada di kubunya Jokowi. 12. Yang mengatakan seandainya naik haji dan umroh ditiadakan karena pemborosan, mending uangnya buat kaum duafa, miskin, ada di kubunya Jokowi. Adi Armando. 13. Yang tidak percaya adanya hari kiamat dan bilang kaum penghayal, ya, masa depan ada di kubunya rezim. Ya. Terus yang mengecam, yang mengancam perang dengan umat Islam di Indonesia, Victor Leskodat, Nasdem dan lain-lain, ya, dari Nasdem maksudnya, ada di kubunya rezim. Yang bunuh itu ada di kubunya rezim. 15. Yang melarang takbir keliling dan sembelih hewan kurban di lapangan terbuka di area sekolah ada di kubu Jokowi, Ahok ya. 16. Yang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa ada di kubunya rezim. Yang 17. Yang mengusulkan agar sekolah Islam dikurangi jumlahnya agar seimbang dengan sekolah Kristen yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah dan pesantren-pesantren lainnya, ya, itu juga ada di kubunya rezim. 18. Yang mengatakan Al-Quran bukan kitab suci, Nabi Muhammad bukan orang suci, itu juga ada di kubunya Jokowi. 18. Yang mengatakan Al-Quran bukan kitab suci, ya sudah ya. 19. Yang menembaki ulama saat aksi 411 2016 ada di kubunya rezim. 20. Yang menyebut umat Islam yang hadir di reuni 212 sebagai jamaah Monaslimin ada di kubunya Jokowi. Termasuk yang suka kodran kadrun ada di kubunya Jokowi. Saya tambahi ya. Tuh sumber hoak, sumber penjilat, sumber jongos, sumber londo ireng, ya, munafik, penjilat, penipu ada di kubunya rezim. Maka apa yang belum saya sebut, sebut di komentar. Masya Allah. Ya, kemarin waktu minyak goreng langka, ya, Presiden Indonesia bagi-bagi minyak goreng BLT ya, langsung ke warga. Edan level presiden membagikan sembako, merakyat sekali. Nanti yang dibagikan model gini seluruh Indonesia ya, Pak, biar tampak makin merakyat. Jadi nanti bikin safari bagi-bagi sembako di seluruh Indonesia. Kapasitas otak pemimpin kaum buzzer, tolol ya, cuma selevel tukang bagian minyak. Nasib punya presiden seperti ini.
Ya memang cuma itu bisanya, bagi-bagi, lempar-lempar, foto-foto, gunting pita, menggelikan. Seharusnya dia bisa mengatur harga minyak dengan tanda tangannya, tapi malah memilih cara-cara yang lucu. Tugas Bapak bukan bagi-bagi BLT. Harusnya Bapak tuh di istana saja. Gunakan wibawanya, gunakan otoritasnya, gunakan power sebagai pemimpin. Cukup duduk di istana. Panggil tuh para tokoh-tokoh sawit, panggil para menteri-menteri, panggil itu semua yang berkompeten. Tanyakan kenapa jual mahal minyak goreng di sini. Kalau perlu pakai deh kekuasaan Bapak untuk menekan mereka, gebuk mereka. Bukan ulama yang digebukin. Tuh mafia-mafia minyak goreng. Minyak goreng langka itu solusinya bukan bagi-bagi BLT, apalagi lempar-lempar kaos. Naudzubillah min dzalik. Toh itu juga nggak mungkin bisa dilakukan merata di seluruh rakyat Indonesia. Tolak, jangan mau disogok. Kalau diterima artinya setuju dengan kenaikan harga selamanya. Harusnya minta turun harga. Kalau tidak mampu ya rezimnya diturunkan. Karena sudah gagal mesejahterakan rakyat. Masya Allah. Banyak ini, subhanallah. Saya percepat aja ya. Apalagi Dek Nur? Hari ini last minute pemerintahan Jokowi, Luhut dan letupan perlawanan rakyat. Hari ini jagat medsos tiada henti memberitakan situasi negara yang sedang diambang kehancuran dari semua elemen seperti akademisi, aktivis, ekonom, pemerhati, publik, sampai rakyat kecil pun, buruh, sopir, kernet, pedagang, petani, semua sepakat pada satu kata, pemerintahan Jokowi gagal total mengemban amanah rakyat dan harus segera diakhiri. Berawal class action yang dimotori oleh emak-emak yang tiada henti turun ke jalan, mempressure rezim atas kebijakan fallacy yang jauh dari nalar akal sehat, telah berhasil memantik adik-adik mahasiswa ikut turun bersama menyuarakan keluh kesah rakyat yang kian hari dibuat susah atas kebijakan yang arogan. Tidak hanya itu, budayawan kondang MH Nun Najib yang akrab disapa Cak Nun pun memberikan statement yang berspekulasi yang bikin kuping istana terbakar. Semua ucapan Cak Nun terwujud bahwa pemimpin yang semena-mena akan ditawur sama rakyatnya sendiri. Masya Allah, bla 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 bla. Analisis panjang ini ya, saya percepat aja. Ya kurang lebih seperti itu. Sahabat Idafida, apa ini? Oke, saya percepat ya. Akumulasi pengkhianatan rezim terhadap rakyat sudah menggunung. Kedok kejahatannya sudah terbongkar di semua lini. Fiskal kita semakin berat, beban hutang menjadi big problem yang akhirnya menjadikan rakyat sebagai sapi perah untuk menutupi defisit anggaran. Ini pajak, ini naik, pajak naik, pajak naik. Semakin hari semakin menggema perlawanan rakyat. Aroma kejatuhan boneka oligarki semakin terasa. Dan siapapun yang membela kejahatan penguasa akan berhadapan dengan rakyat. Demo tolak BBM naik, mahasiswa segel depo Pertamina di Tasikmalaya. Dan berbagai penolakan rakyat tengah menyeruak. Sudah saatnya hentikan penderitaan rakyat. Sudah saatnya hentikan penderitaan rakyat. Rakyat dijadikan alat pemburu rente memperkaya pejabat pemerintahan. Jokowi gagal sejahterakan rakyat. Geliat people power kian memanas, tak bisa dihindarkan. Penderitaan rakyat yang selalu dijadikan sebagai objek eksploitasi untuk kemewahan hidup para pejabat dan menterinya. Badai perlawanan rakyat yang tertindas akan bersatu memporak-porandakan istana iblis. Budak oligarki yang tiada hari tanpa menghisap keringat rakyat, menghisap darah rakyat, menghisap air matanya rakyat, menghisap harapan rakyat. Rakyat tambah miskin, rekening pejabat tambah gemuk. Rakyat tambah kurus, rekening pejabat tambah gemuk. Ya, rakyat tambah miskin, ya, sementara aset-aset pejabat tambah berlimpah ruah. Apa itu?
Bersiaplah menerima akibat yang lebih buruk dari mimpi burukmu. Bersiaplah menerima mimpi buruk dari mimpi burukmu. Rakyat telah bangkit, pengkhianat tak bisa didiamkan, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas untuk memberantas sang penindas agar rakyat hidup bebas. Taruh barek. Dalam waktu dekat akan terjadi momentum awal rakyat bersatu, turunkan boneka oligarki, turunkan boneka budak oligarki. Masya Allah. Pun, ini ada video 2 saja, putar deh ya. Yang satu monyet ini. Nah ini monyet tak putar. Dikasih makanan apa saja diterima. Nah lihat. Ya ini cermin pejabat-pejabat kita seperti ini. Loh perhatikan tuh. Tangannya sudah penuh, masih dikasih, terima lagi. Mulutnya sudah penuh, masih makan lagi. Bahkan kakinya sudah penuh, makan lagi. Terus terima. Nah, bakpia diemplok, pisang diemplok, ya. Jabatan wali kota dibuadok, ya. Jabatan apa itu? Aspal dibuadok, minyak dibuadok, BPJS dibuadok, dana haji dibuadok. Nah ini diuntal semua ini. Ada yang dijadikan wali kota, ada yang dijadikan cucunya, menantunya, anaknya, pamannya. Tuh buadok semua jabatannya. Nah ini cermin daripada pejabat-pejabat kita itu seperti ini, rakyat seperti ini. Pejabat kita, ya, menteri-menteri rezim seperti ini. Tonton ini, menteri tonton ini. Raimu tuh seperti ini. Coba. Iya ya, coba lihat. Nah, ini filosofis tuh raimu seperti ini. Mulutmu sudah penuh, tanganmu sudah penuh, kakimu sudah penuh. Tapi nafsumu nggak penuh-penuh, nggak peduli rakyat lapar, badok terus. Karena masih kurang, ini sudah penuh ini, karena masih kurang, anaknya dijadikan juga. Karena masih kurang, menantunya jadikan juga. Lo masih kurang, sepupunya jadikan juga. Lo kok masih kurang, iparnya jadikan. Lo masih kurang, mate always gak karu-karuan ya. Rakus. Jadi memang pejabat kita seperti ini ya, ini cerminan ini. Pun saudaraku, nah ini ada satu video sebagai penutup. Ya, ini video sudah viral di TikTok, tapi luar biasa. Dan ini sebagai bapak aparat, ya mudah-mudahan, ya saya nggak berharap, tapi saya selalu percaya dengan hukum alam bahwa nggak mungkin lah nggak ada orang baik. Ya, nggak mungkin lah. Pasti ada polisi baik, walaupun cuma satu. Ya, tapi kata Gus Dur memang nggak ada sih polisi baik, kecuali polisi tidur. Polisi tidur aja jahat, apalagi polisi hidup. Ya, tapi saya selalu percaya, adalah orang baik. Polisi baik ada, jaksa baik ada, hakim baik ada, menteri baik ada, ya mudah-mudahan. Polisi itu adalah pelayan kami. Pakaian lambang yang ada tahu teman-teman ini, itu adalah kehormatan yang kami berikan. Kalau tidak ada kami, kamu mau makan apa? Kalau bukan dari pajak masyarakat. Sebenarnya kalian tahu malu. Fasilitasi kami tidak bermusuhan dengan kalian. Kalian adalah pengayom kami, pelayan kami hormat. Apakah ini kerja dari kepolisian? Apakah ini tugas dari kepolisian? Kalau memang ada informasi intelijen bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan begini caranya. Tugas kalian adalah menjaga, bukan menghalangi kami untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan amanat undang-undang. Kalian sudah tahu bahwa akan terjadi hal yang tidak kalian inginkan. Jaga kami, bukan malah datang mengintimidasi kami. Saya ditendang di sana, di pintu sana saya diancam, diintimidasi. Ada apa? Kami bisa menduga kepolisian ini hanyalah boneka kekuasaan, bukan lagi lambang kehormatan dari masyarakat. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan saya selalu berharap konten ini akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya. Hoak di mata rezim, hoak di mata buzzer nggak masalah. Menebar kebencian di mata rezim, di mata buzzer, di mata jongos, di mata londo ireng nggak masalah. Yang penting konten ini saya persembahkan di hadapan Allah, di hadapan rakyat. Ya, ini kedaulatan seorang rakyat Indonesia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah, kula nyuwun doa restu, mohon doa restu. Hari ini dimulai pembangunan masjid, ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam, insya Allah. Kula kok gak ada motivasi kafe 24 jam bisa, supermarket 24 jam bisa, insya Allah masjid juga bisa 24 jam, okay? Akan menjadi masjid untuk semua orang Islam tanpa terkecuali. Tahajud, duha, tamu, musafir, apa saja umat Islam tanpa terkecuali masuk ke masjid ini, insya Allah jadi berkahnya. Oke, saya minta doa restunya di setiap sholatnya jenengan, sholatnya sampean, tolong diselipkan doa. Mudah-mudahan pembangunannya ini lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi gini ya, saudaraku, teman-teman Gus Nur, sahabat Gus Nur, baik yang di grup ataupun yang di medsos ataupun yang di luar medsos, sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur, umat jamaah dimanapun berada tanpa terkecuali, dibantu doa, diselipkan doa, terus kemudian kita juga buka donatur, itu. Monggo, kan banyak sekali ayat, banyak sekali hadis, pahalanya, kelebihan pahalanya sedekah membantu pembangunan masjid itu, Masya Allah. Uang yang Anda sedekahkan ke sini, mungkin Anda lupa dengan uang itu, tapi uang yang jadi masjid ini, pahalanya tidak akan pernah lupa dengan jenengan. Insya Allah begitu kurang lebihnya. Jadi Bank Muamalat, itu ada di banner itu. Bank Muamalat 831-003-8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13, sama dengan nama masjidnya, Masjid Karomah 13, ya. Nomor rekeningnya Bank Muamalat 831-003-8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nomor konfirmasi itu, Mas, ya, 082134333317, konfirmasi, nggih. Terus begini, sampean yang orang Malang atau apalah yang mau bersedekah material, besi atau semen, boleh langsung ke sini, nggih. Desa napa? Kelampok, Desa Kelampok, Ahsana perumahan gitu sudah tahu semua. Langsung kirim ke sini, di sana ada gudangnya. Monggo, ini perjalanan masih jauh. Insya Allah hari ini hari Rabu 6 April 2022, pas bulan Ramadan. Bismillah kita mulai pembangunannya. Insya Allah lancar 2 lantai. Insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk umat Islam umumnya, masyarakat sekitar pada umumnya. Wabil khusus lagi kepada yang sudah beli properti perumahannya. Nah, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo ditelepon nomor handphone itu, apa yang perlu ditanyakan nanti langsung hubungi saya, insya Allah. Baik ya teman-teman, sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, jamaah dimanapun berada, okay? Saya tunggu doanya, saya tunggu senyumnya. Ayo bergabung ke dalam perjuangan ini, menyelesaikan pembangunan masjid. Atau mungkin sampean mau Gus Nur, aku tak nyumbang pondasinya, boleh. Ya, Gus Nur, saya nyumbang 1000 bata, 1000 semen, boleh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah ketemu di surganya Allah. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pun saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.